Liga Pasifik diawali dengan kemenangan DRX atas Zeta 2-0. Dan di sisi lain yang ada Indonesia coy, itu yang menang hanya Paper X. Split 2 Indonesia diawali dengan match yang cukup seru, kelihatan mana tim yang makin improve, atau di situ-situ aja, atau bahkan makin down. Kita bahas. Oke, gue mau bahas sedikit di match pertama Liga Pasifik 2023 di Korea, antara DRX melawan Zeta. Momen yang paling gue inget, match antara DRX melawan Zeta adalah di map Pearl. Itu gila coy, itu Zeta mau nge-tap divise aja tuh nggak bisa gitu. Dua map awal kelihatan performanya biasa aja, bahkan kelihatan sedikit menurun, tapi pas udah mulai map 3, monyet udah mulai gacor lagi. Tapi secara keseluruhan, rosternya Global Esports, in my opinion, itu udah bagus banget. Soalnya di map Haven, itu mereka bisa bantai-bantai 13-4. Jadi masih ada beberapa langkah lagi nih, menurut gua, untuk Global Esports bisa makin solid ke depannya. Soal Ronski nih, agak bingung gitu. Dia kan pakai KO, dan itu di map Pearl yang salah satu map terkuatnya Global Esports. Dan dia tuh mainnya kayak orang linglung gitu. Dia cuma nge-flash ngasal. Tapi namanya juga blue lock-nya Valorant ya kan. Si Ronski dikasih kesempatan untuk bermain Jet di map 3 Lotus dan bener aja keluar jati dirinya dia sebagai duelist. Tapi tentu itu belum cukup karena masih belum bisa membuahkan hasil kemenangan untuk Global Esports. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak kepada tim RRQ Valorant yang udah bikin watch party di daerah Sudirman. Yang dimana watch party itu adalah untuk menonton RRQ melawan Genji. Dan itu adalah pengalaman yang menurut gue ya sangat-sangat wah gitu. Karena gue baru pertama kali masuk hotel yang setidaknya menurut gue itu mewah. Nggak tahu buat orang lain gitu. Dan gak cuman itu, gue juga banyak ketemu sama content creator dan pro player dari RRQ. Ada Aluka, ada Ayumi, ada Iceberg, terus juga ada Fruity, FF Fruity, dan ada Ray4C. Oh iya, tim RRQ juga bikin giveaway langsung di sana dan hokinya gue adalah nama gue disebut pertama untuk dapetin hadiah. Nah ini hadiahnya nih. Nih kotaknya dan isinya adalah ini, tada, gelang RRQ tuh, RRQ Valorant ya. Nih gue pakai deh. Tuh ya. Oke, kita lanjut aja. Map pertama antara Genji melawan RRQ. Di early round, RRQ sangat amat menjanjikan menang pistol round dan unggul 4-0 atas Genji. Tapi tiba-tiba Genji cepet banget beradaptasi sama strateginya RRQ dan mulai snowball effect terjadi. Akhir dari first half, RRQ ketahan di 4 dan Genji dapat 8 angka. Second half dimulai. RRQ mulai nih terkena dampak dari snowball effect yang ada di first half. Ada beberapa round yang dimana RRQ itu masih bisa ngasih perlawanan terhadap Genji. Tapi ini juga ngasih perlawanannya itu bukan utility banget atau bukan yang strategical banget gitu. Lebih condong ke arah aim yang dimana gue ngeliat dari opini gue pribadi, aimnya RRQ itu menang banget dibanding Genji. Tapi kalau soal disiplin dan penggunaan utility, kalau dibandingin sama Genji, itu masih jauh banget. Map 2 RRQ, mereka nge-pick Lotus. Yang dimana kita tahu Lotusnya RRQ itu masih bala ya. Karena kita tahu RRQ itu dibantai-bantai dengan setupnya Footballist di Lock-in Brazil kemarin. Dan bener aja, RRQ di map 2 ini makin kelihatan lebih wadaw. Walaupun gue ngeliat di map 2 ini secara strategi RRQ bisa unggul dari Genji. Tapi tetap individual skill juga berbicara. RRQ kalah 2-0 atas Genji. Cepet aja nih, BTR masih mendominasi di split 2 Indonesia ini. Walaupun dia masih agak goyah ya karena masih kecolongan satu map lawan Lake Rapaut yang dimana itu tim lama, orang-orangannya mantan-mantan pemain tim-tim besar gitu terus bergabung mereka jadi Lake Rapaut. Ada Flinch juga yang lumayan oke banget, tapi BTR lagi-lagi kecolongan satu map sama Lake Rapaut. Dan saat BTR melawan ARF itu masih ada OT-OT-nya lumayan banyak, tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa kalau BTR itu win streak dan masih mendominasi di posisi teratas round robin untuk bisa masuk ke playoff main event split 2 Indonesia. Dom Goten cheater. Buset ini orang coy. Dom Goten ini jago banget, gila. Ini orang gue juga baru kenal ya. Gue belum pernah lihat sebelumnya. Mungkin kalau ada yang udah tahu atau udah kenal lebih lama, silakan komentar di bawah. Tapi gue sebagai orang baru nih ya di Valorant Indonesia, gue ngeliat Dom Goten yang gue juga, ini siapa anjir? Ternyata ini orang menjanjikan banget, gila. Ini jago banget ini orang.
Dan ini menurut gue bener-bener makin bikin Dominatus makin kuat dan makin aneh ya orang-orangnya ya isinya ya. Udah mah ada Revorsi sama Satchelnya, Blastpack yang aneh-aneh. Ditambah sekarang ada Dom Goten yang aimnya udah buset, dadar pala, ketenangan. Waduh, pusing. Makin gila ini kalau misalkan Dominatus itu bisa konsisten di setiap matchnya. My favorite team is getting stronger, boys. Dan udah ada, waduh, Goten dapetin 2 kill, bahkan 3 kill juga, langsung di situ tapi masih dash dan wah, oke, di-tap sedikit dan ternyata masih bisa dimain-mainkan, di juke sedikit. Goten bener-bener, Goten more like apa? God damn. Got him. Dewa bikin kecewa. Performa mereka menurut gua masih biasa aja atau bahkan cenderung menurun di split 2 ini. Kebaca semua strateginya, tetap bermain lambat yang kadang efektif, tapi sekarang ini menurut gua justru malah menjadi pisau bermata dua untuk mereka. Hike Digital dengan masuknya Nuts sebagai pemain pinjaman yang diberikan oleh Alter Ego, menurut gue menghasilkan performa yang oke, udah cukup oke, tapi lagi-lagi belum bisa membuahkan hasil kemenangan untuk Hike Digital. Tapi posisinya dia sebagai inisiator sekarang di Hike itu menurut gue kelihatan cukup nyaman ya sama roster-roster Hike lainnya, karena kita tahu di Alter Ego sebelumnya dia adalah controller atau smoker. Jadi pergantian posisi ini menurut gue bisa kelihatan dari gaya permainannya si Nuts, dan menurut gue saat dia bermain inisiator di Hike itu udah nyaman lah kelihatannya. Jadi we'll see apakah Nuts ini benar-benar berdampak untuk Hike Digital dengan menambah kemenangan mereka di round robin ini. Comeback-nya rival yang ditunggu-tunggu, Alter Ego versus Boom Esports, yang dimana yang menang adalah Alter Ego. Boom! Alter Ego, cintaku bersemi di timnas. Mungkin itu kata-kata yang tepat untuk Alter Ego sekarang. Masuknya Coach Agil, BG Ior, dan BG Kaco ke dalam tim, ternyata ini bener-bener efektif dan berdampak banget buat tim Alter Ego yang sekarang. Untuk saat ini, mereka masih win streak dan posisinya berada di bawah BTR. Yang dimana harusnya posisi itu adalah yang mengisi Boom Esports, bukan Alter Ego. Dan Kush is back. Yep, you heard it right. Kush is back, no more Gema. King hanya mampu mendapatkan Shiro, tapi masih ada Kush, sang anchor yang begitu kuat. Kush with double kill. Hound dilempar, Prowler akan connect ke arah Famous harusnya, dan Kush with triple kill. And what a flick ke arah Blast King. Sampai pada berdiri, Kush menciptakan statement bahwa Kush lebih baik daripada Gema. Wah, kan sama ya, tapi Kush atau Kush ganteng dengan aimnya yang luar biasa tajam. Ini orang gila banget coy. Ngehasilin 4K Sheriff banyak banget pas lawan Boom Esports. Aduh, ngeri banget ini orang, sumpah gue ngeri banget. Dan gak cuma Kush, BG Ior juga gacor. Gak tahu kenapa ya, BG Ior di Alter Ego yang sekarang itu aimnya tajam, dan positioningnya dia sebagai Sentinels, dia bermain rapet, bermain pintar, itu lebih smooth dibanding dia sebelumnya di Persija. Dan ini bener-bener nunjukin match pembuktian kalau BG Ior dan BG Kaco atau BG Asteris itu masih bisa ada di kompetitif e-sport scene Indonesia. Dan untuk Alter Ego, see you on top. Itu aja informasinya. Kalau kalian suka scene e-sport Valorant di Indonesia, bisa subscribe. Dan kalau gua ada kurang atau ada kesalahan informasi atau ada tambahan, silakan share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya.